Kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita untuk mengawali ibadat tobat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Rahim, yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat tobat ini. Dalam masa Advent tahun 2020 ini, kita merayakan Natal dan suasana prihatin karena wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Virus ini telah merusak sendi-sendi kehidupan kita. Seluruh situasi ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita sesungguhnya rapuh. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap dapat berdiri teguh di tengah badai adalah karena kita yakin bahwa Allah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Allah tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi kekuatan cinta yang memampukan kita menghadapi situasi yang sulit ini. Sekarang marilah kita membuka hati dan merenungkan tema Natal kita, yaitu dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Gereja mengajak umat Kristiani untuk merayakan Natal bukan hanya dengan nyanyian dan pujian saja, tetapi juga dengan upaya nyata kepada sesama, dengan berbela rasa kepada setiap orang yang miskin dan papa, sebagai wujud dari kita menyambut Sang Immanuel. Perayaan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, menjadi saat dan kesempatan untuk memahami makna sebagai umat Kristiani yang mengedepankan cinta kasih. Semoga damai Natal memberikan semangat persaudaraan di antara kita, umat beriman, yang membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan pantas. Kami tidak ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersiapkan pakaian dan pesta ria, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu sebagai sang terang dalam kegelapan dengan wujud tindakan nyata kami, berbela rasa pada sesama. Kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersembahkan hati baru yang siap bekerja sama dalam karya keselamatan dunia. Semoga semangat tobat kami sungguh-sungguh akan mendorong kami untuk memperbarui hidup kami menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku,
sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam masa Advent ini, atau dalam masa penantian kedatangan Sang Immanuel, kita diminta untuk memberikan sikap tobat. Sikap tobat yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menyikapi kita dengan beberapa sikap yang harus kita kedepankan. Sikap tobat yang saya maksud di sini adalah sikap yang diawali dengan T, yaitu turunkan ego. Dengan sikap tobat kita akan menurunkan sikap keindividuan kita yang selalu mengedepankan diri sendiri. Tapi bagaimana kita dengan bertobat, kita mengedepankan bagaimana kita harus menurunkan ego kita. Dan sikap yang kedua yang harus kita kedepankan adalah O, yaitu olah batin. Bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita, menimbang baik dan buruknya, menimbang apa akibatnya, dan kita renungkan dalam hati kita sehingga kita bisa melaksanakan keputusan-keputusan yang baik. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana sikap kita tobat adalah B, yaitu benahi. Bagaimana kita menyusun dan memperbaiki kembali yang rusak dan mempertahankan yang sudah baik. Setelah sikap yang kita langkai tadi, yaitu yang B tadi, kita menuju sikap yang A. Setelah kita benahi, kita arahkan kembali. Arahkan kembali kepada siapa? Yaitu kepada yang terakhir, yaitu T, yaitu Tuhan Sang Ilahi yang penuh belas kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semoga kita selalu mengedepankan sikap tobat itu, yaitu T, turunkan ego. O, kita olah batin kita. Dan B, bagaimana kita benahi, kita perbaiki kembali yang rusak supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan kita arahkan, yaitu A, arahkan kembali. Kepada siapa? Kepada T, yaitu Tuhan Sang Ilahi yang penuh belas kasih. Begitu juga pada Injil hari ini yang kita lihat pada sosok sikap Sang Gembala dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana seorang gembala yang baik, dia menurunkan ego dia. Dia dengan segala kenyamanan karena sudah mendampingi 99 ekor domba lainnya. Tetapi begitu melihat ada domba satu yang hilang, ia masih rela mencari satu domba yang hilang tersebut. Setelah itu dia akan mengolah batin dia. Karena saat kita kehilangan atau saat kita tersesat, biasanya kita diam di tempat, kemudian bertanya kepada hati kita, kenapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, dan harus apa yang harus kita perbuat. Dan batin kita akan menuntun kita pada sebuah kesimpulan atau keputusan. Setelah itu, dia akan melangkah untuk membenahi. Saat dia kehilangan satu ekor, sang gembala seperti menemukan sebuah celah yang mungkin kesalahan atau kekurangan, sehingga dia mau belajar memperbaiki diri kembali, mana yang kurang dan menyikapi yang sudah benar terhadap 99 ekor domba yang selamat tadi. Setelah itu dia arahkan di sini adalah saat menemukan satu domba yang tersesat, itulah tahap di mana sang gembala mengarahkan kembali kepada jalan dan arah yang tepat, yaitu Tuhan Sang Ilahi yang penuh belas kasih. Bapak, Ibu, Saudara terkasih,
saya tutup refleksi singkat yang tentang sikap tobat kita hari ini dengan sepenggal tulisan dari saya. Ngerti urip. Urip iki seduluran kleru lan luput. Tembang slendro lan pelok. Dudu piwulang kang dipeksa. Nanging uripku iku piwulangku. Lampah alon iso dinggo playon. Lampah banter digawe surak santer. Lir ing dumadi sak mukti rejeki. Margi Gusti kang nuntun abdi. Selaras gending sembah bekti, sigrak sumarah ngabekti Gusti. Marilah kita selami hidup kita masing-masing dengan sikap tobat. T. Turunkan ego. O. Olah batin. B. Benahi. Dan A. Arahkan kembali kepada T. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita menyatakan tobat kita dengan mendaraskan mazmur. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku di dalam kandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbahurilah batinku dengan roh yang teguh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang mengaku bersalah ini, supaya kami dapat kembali ke jalan yang benar tanpa terhambat lagi oleh kelemahan kami. Melalui roh kebijaksanaan-Mu dan sakramen perdamaian, serta silih dosa yang kami lakukan selama masa Advent ini, adalah bukan sekedar kewajiban iman kami, melainkan sarana menjadikan kami semakin peka dan peduli terhadap kehadiran-Mu. Terima kasih ya Allah atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini Allah yang Maha Kasih
dengan tangan terbuka menunggu pertobatan kita. Seperti anak yang hilang setelah sadar akan kesalahannya, mau kembali dan berkata jujur di hadapan Allah. Marilah kita sekarang secara jujur juga mengaku akan dosa kita di hadapan Allah melalui imannya, dan menyatakan penyesalan kita serta mohon rahmat pengampunannya. Saudara yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat tobat ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, memberi pengampunan kepada kita dalam sakramen tobat yang akan kita laksanakan dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat tobat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita melaksanakan sakramen tobat ini secara pribadi. Amin.